Video kali ini mengandung bacotan yang ngentit parah, jadi buat lo yang baperan, download aja aplikasi cara memperkencang payudara, sobat. Cek. Halo Sobat YouTube, balik lagi di Akakui Channel yang selalu memberikan kalian tontonan pemersatu bangsa, mulai dari film yang unfaedah hingga yang berfaedah. Dan gimana kabar kalian? Gue doain tetap sehat selalu ya, lancar terus rezekinya, tetaplah putus asa, jangan pernah semangat sedikit pun, dan tetaplah jadi beban keluarga. Nah, kali ini kita akan membahas film yang berjudul 365 Days yang menceritakan tentang kisah seorang pria yang merupakan bos mafia yang mencintai seorang wanita, namun cara yang dia lakukan salah untuk mendapatkan hati wanita itu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi karena saya sendiri belum ngopi. Dan buat kalian yang penasaran dengan alur cerita di film kali ini, tetap stay tongkrongin video ini sampai habis. Dan jangan lupa siapkan posisi wena, rebahkan badan, dan siapkan kocokan, karena film akan segera dimulai. Namun sebelum itu, kita intro dulu. Engkau dan aku takkan berpisah. Seandainya saja. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah perbincangan bisnis oleh beberapa orang. Dan sementara itu, seorang pria yang bernama Massimo sedang asik mengamati wanita yang sedang berada di pinggir pantai. Tiba-tiba salah seorang tadi mendekati Massimo. Dia adalah ayah dari Massimo yang merupakan bos besar para mafia. Ayah Massimo mengatakan bahwa jangan terlalu terlena dengan wanita dan harus memikirkan karir serta kelangsungan bisnis ayahnya itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan peluru menembus dada ayahnya serta Massimo terkena tembakan tersebut. Seketika ayah Massimo tewas dan Massimo mengalami kritis. Namun dalam kondisi kritisnya, Massimo membayangkan ada seorang wanita yang mencoba menyelamatkan nyawanya. Kemudian scene berpindah ke 5 tahun kemudian, di mana Massimo sedang membicarakan tentang perusahaan yang diwarisinya dan ingin mengambil semua saham secara paksa. Di tempat yang berbeda, seorang wanita yang bernama Laura sedang membicarakan kelangsungan bisnis perhotelannya yang sedang menurun. Setelah selesai, Laura pun pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Laura merasa sakne. Anjay, bikin gak fokus aja nih si Laura. Tak lama, Laura pun sampai di rumahnya. Di sini, Laura tinggal bersama pacarnya yang bernama Martin. Laura pun mengajak Martin untuk melakukan enak-enak. Namun Martin menolak ajakan Laura dan lebih mementingkan pekerjaannya. Kemudian Martin meminta Laura beristirahat karena besoknya mereka akan pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun Laura. Dasar botak-botak. Bisa-bisanya nolak ajakan enak-enak. Kemudian Laura yang terlanjur sakne dan tak dapat membendung lagi hasrat penggenjotannya, akhirnya meratapi nasib apem embemnya yang hanya dipuaskan oleh alat getar saja. Hari pun berganti, di mana diperlihatkan Massimo sedang melakukan perjalanan bisnis dengan menggunakan pesawat pribadinya. Kemudian ia mendapat kabar bahwa bisnis narkobanya mengalami kendala. Martin yang mendengar kabar itu marah dan melampiaskan amarahnya pada pramugari yang bertugas di pesawat miliknya. Wah, mantap nih Massimo. Kalau marah bukannya ngamuk, malah enak-enak ya. Jancut. Setelah sampai di bandara, Massimo tidak sengaja melihat wanita yang selalu muncul di mimpinya. Wanita itu ternyata adalah Laura yang sedang berlibur bersama Martin. Malam pun tiba. Laura yang sedang merayakan ulang tahunnya bersama Martin. Kemudian Laura memutuskan untuk berkeliling sendirian. Dan tak sengaja ia bertemu dengan sosok Massimo yang ternyata juga berada di tempat itu. Di sini liburan Laura bersama Martin tidaklah romantis karena Martin sibuk dengan dirinya sendiri. Laura yang kesal dengan sikap Martin kemudian pergi berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Bukan ya? Tapi tiba-tiba di sebuah jalan yang sepi, Laura dihadang oleh seorang pria. Kemudian pria itu membiusnya. Dan keesokan harinya, Laura terbangun di sebuah kamar dalam kondisi sudah berganti pakaian. Kemudian tiba-tiba ada yang membukakan kunci pintu kamarnya. Dan Laura keluar untuk mencari tahu dan tempe. Di mana sebenarnya ia berada? Dan tibalah Laura di sebuah ruangan. Ia terkejut dikarenakan seisi ruangan itu dipenuhi dengan lukisan dirinya. Tak lama Massimo datang dan Laura pingsan.
Setelah terbangun, Massimo menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan mengatakan bahwa wajah Laura selalu muncul dalam mimpinya dan bertekad ingin memiliki Laura. Laura tidak menerima perlakuan Massimo, namun Massimo tetap bersikeras dan memberi kesempatan pada Laura untuk mencintai dirinya tanpa paksaan. Lalu kemudian Massimo memperlihatkan foto Martin yang merupakan pacar Laura yang sedang berselingkuh dan sedang enak-enak bersama wanita lain. Massimo juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan meminta jatah enak-enak pada Laura, kecuali Laura sendiri yang memintanya. Nah, sesuai judul filmnya, di sini Massimo memberikan waktu 365 hari dan akan melakukan apapun untuk membuat Laura jatuh cinta padanya. Dan jika usahanya tidak berhasil, maka Massimo akan melepaskan Laura. Di suatu pagi, Massimo mengajak Laura untuk menemaninya berjalan-jalan, yang ternyata Massimo mengajaknya untuk pergi berbelanja. Tapi Massimo yang tidak bisa menahan nafsu penggejotannya, kemudian memasuki ruang ganti pakaian yang di dalamnya ada Laura, dan membuat Laura kesal. Laura pun berusaha kabur, namun usahanya sia-sia saja. Massimo mengatakan bahwa lebih baik Laura mengikuti aturan mainnya. Kemudian Laura menyetujuinya, dengan syarat dia harus mendapatkan laptop dan ponsel miliknya. Ternyata Laura menggunakan ponsel itu untuk menghubungi ibunya agar tidak khawatir dengan dirinya. Di suatu pagi, Laura terbangun dan melihat ada Massimo yang tidur di sampingnya. Dan dengan sengaja Laura malah mandi di depan Massimo. Tentu saja jiwa laki-laki Massimo pun tergerak dan mendatangi Laura yang sedang basah-basahan. Tidak sampai di situ, Laura juga memancing nafsu Massimo. Tapi ketika Massimo sudah sangat menikmatinya, Laura malah meninggalkan Massimo dengan keadaan yang sangat kentang. Kasihan sekali kau Massimo. Udah punya duit banyak, keren pula, malah dikentangin sama Laura. Jancut. Kemudian mereka pergi meninggalkan kota itu menggunakan pesawat pribadi Massimo. Di atas pesawat, Massimo membalas perbuatan Laura dengan cara mengikatnya di kursi pesawat dan mulai memasukkan jarinya ke apam embem milik Laura. Ketika Laura mulai menikmatinya, Massimo pun pergi meninggalkan Laura. Jah, pembalasan dendam yang sangat menggentangkan. Kemudian di malam harinya, Laura datang ke kamar Massimo untuk menggodanya. Awalnya, Massimo ingin enak-enak dengan Laura, namun ia membatalkan niatnya karena ia ingin mendapatkan cinta sejati Laura. Dan untuk membalas perlakuan Laura, malam itu Massimo pun memaksa Laura untuk menyaksikan dirinya yang sedang enak-enak bersama wanita lain. Tidak sampai di situ saja, aksi saling balas pun terus berlanjut. Di mana suatu malam Laura sengaja menggunakan pakaian yang sangat seksi saat menemani Massimo pergi ke klub. Karena ulah Laura sendiri, ia hampir dilecehkan dan hampir diperkaos. Dengan gesitnya, Massimo datang dan mengancam pria itu dengan senjata. Ternyata pria itu adalah keluarga anggota mafia yang mempunyai banyak kekuasaan yang sama seperti keluarga Massimo. Singkat cerita, terjadilah perdebatan antara Massimo dengan orang kepercayaannya yang bernama Mario. Ia membahas tentang keberadaan Laura yang akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Massimo. Mario meminta Massimo untuk menyingkirkan Laura. Laura yang mendengar percakapan itu berusaha lari, namun usahanya sia-sia saja dan malah terjatuh dari kapal. Dan tanpa pikir panjang, Massimo pun terjun dan menolong Laura. Ketika Laura terbangun, ia menyadari apa yang sudah Massimo lakukan padanya, serta kesungguhan Massimo untuk mendapatkan cintanya. Tak mau buang-buang waktu, Laura pun menarik tangan Massimo dan meminta untuk mencicipi rudal Massimo yang tentunya diselesaikan dengan adegan enak-enak yang sangat diinginkan Massimo selama ini. Jancut. Hubungan mereka yang mulai membaik tidak bisa bertahan lama dikarenakan Massimo tidak ingin membahayakan nyawa wanita yang sangat dicintainya dan memintanya untuk pulang ke Polandia. Dan di momen perpisahan itu tentunya tidak mereka lewatkan begitu saja. Singkat cerita, Laura yang sudah sampai di Polandia akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar jatuh cinta pada Massimo. Dan untuk menghilangkan kegalauannya, ia pun pergi bersenang-senang bersama sahabatnya. Dan di suatu malam di sebuah pesta klub, Martin datang dan mengacaukan hati Laura. Laura kemudian meninggalkan klub itu dan memilih pulang.
Terlihat Martin mengikuti Laura sampai rumah. Dikarenakan Laura yang sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Martin, kemudian ia meminta Martin untuk pergi dan tidak mengganggu dirinya lagi. Tapi tiba-tiba ada suara laki-laki dari dalam kamar Laura yang ternyata adalah Massimo dan membuat Martin pergi. Nah, di malam itu tanpa buang-buang waktu mereka pun langsung enak-enak. Di tengah kegiatan enak-enak itu, Laura mengatakan bahwa ia tidak butuh waktu 365 hari dikarenakan saat ini ia sudah mulai mencintai Massimo. Kemudian keesokan harinya, Massimo pun melamar Laura dan membawanya kembali ke Italia untuk melangsungkan pernikahan. Dan tidak lupa Laura mengajak sahabatnya untuk ikut ke Italia bersama Massimo. Kemudian Laura pergi ke suatu tempat dan mencoba gaun pengantin yang akan dipakainya nanti. Setelah selesai, Laura dan sahabatnya pun kembali ke rumah Massimo. Di tengah perjalanan, Laura mencoba memberi kabar pada Massimo. Dan di tempat lain, Mario mendapatkan kabar bahwa Laura sedang dalam bahaya dan ada yang ingin mencoba membunuhnya. Kemudian, Mario berusaha memberi kabar pada Massimo, namun usahanya gagal. Dan di akhir film, kisah cinta Massimo harus berakhir dikarenakan sang kekasih tidak dapat terselamatkan. Gagal kawin cu. Dan film pun selesai. Nah, Sobat YouTube, bagaimana alur cerita filmnya? Cukup seru kan? Terima kasih buat kalian yang sudah stay tongkrongin video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dong, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi gratis. Dan pesan saya di video kali ini, tetaplah menjadi beban keluarga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.